لا نبي ولا رسول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي له ورسول بعده اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang disusun oleh Ibnul Jama'ah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang adabul muta'allim fi nafsihi, adab seorang pelajar, seorang murid terhadap dirinya sendiri. Rizky, coba sebutkan 2 adab untuk diri sendiri. Apa yang ada, ingat nggak? Dari 10 adab untuk diri sendiri. Menghindari makanan yang membuat Oke, yes. Oke, satu-satu aja. Ihsan. Apa San? Ingat San. mendisiplinkan dirinya dari sifat warok. Dengan sifat warok, bukan dari. Oh iya. Oke. Naba. Itu namanya tidur jangan tidur berlebihan gitu. Tidur teh sebenarnya tidur teh jangan tidur berlebihan. Jangan tidur berlebihan. Berapa sehari semalam boleh tidur? Kisaran 5 sampai 8. Kamu enggak? Ingat tidur. Membagi waktu malam dan siang. Untuk apa malam siang? Memanfaatkan apa yang tersisa dari ilmunya. Oke. Penggalan gue ya. Putra apa Putra? Memanfaatkan masa muda untuk mendapatkan ilmu. Oke. Ini waktu semuanya ya. Yang pertama-tama nggak ada ingat ya, ikhlas, ridho, itu yang basis utamanya itu ya. Ikhlas menuntut ilmu, tulus. Itu yang paling penting. Kita menuntut ilmu bukan sekedar keterpaksaan atau karena mengikuti ikut-ikutan saja, tapi betul-betul tulus. Gitu ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ada yang sebutin. Itu poin pertamanya ya. Nah, kita malam ini masuk pada bab selanjutnya, fi adabihi ma'a syaikhihi. Halaman 96, wa qudwatihi. Adab seorang pelajar terhadap gurunya, ma'a syaikhihi. Wa qudwatihi. Qudwatihi juga ya teladan atau bisa dibilang pembimbing gitu ya, pembimbingnya atau mudabbirnya kalau di pondok-pondok pesantren ada mudabbir. Wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi, dan apa yang segala hal yang diwajibkan bagi seorang pelajar untuk menghormatinya ya, hormati. Nah, di sini ada 13 poin untuk adab seorang pelajar terhadap gurunya, ada 13 poin. Wa huwa 13 naw'an. Al-awwal man qari? Ya. Al-awwalu annahu yang bagi lil talibi ay yuqaddiman nadhara wa yastahira Allah piman ya'khudul ilma anhu wa yaktasibu hasanal ikhlaqi wal akhlaqi wal adabi minhu wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa dhaharat muru'atuhu wa urifat iffatuhu wastuhirat syianatuhu wa kana ahsana ta'liman wa ajwada tabhiman wala yarghabu talibu bi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in
au dinin au adamin khuluqin jamilin fa an ba'dis salafi hadal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Oke, yakfi. Al-awwal, poin pertama, seorang pelajar itu sebaiknya annahu yang bagi seorang pelajar sebaiknya ayyuqaddima an-nadhr, untuk mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan wa yastakhirallah, istikharah, dan meminta petunjuk kepada Allah, fiman ya'khudul ilma anhu, terhadap orang yang akan dia ambil ilmunya, atau terhadap orang yang akan dia berguru padanya. Jadi harus mempertimbangkan dan meminta petunjuk daripada Allah. Wa yaktasibu hasanal akhlaqi wal adabi minhu, dan juga memperoleh akhlak yang baik, adab yang baik dari guru tersebut. Nah, jadi perlu memilah dan memilih terhadap guru yang kita belajar darinya. Nah, di sini anjuran yang pertama terhadap guru itu harus milih guru. Guru yang seperti apa? Wal yakun in amkana, kalau bisa, kata Ibnul Jamaah, mimman kamulat ahliyatuhu, orang yang sudah ahli di bidangnya, gitu ya. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui tentang satu hal, maka tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang memiliki kelayakan, ya. Orang yang memiliki kelayakan, memiliki kapabilitas untuk menerangkan ilmu tersebut. Wa kana wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Yang pertama dia layak, ya. Yang kedua dia memiliki kasih sayang. Ya, guru itu memiliki kasih sayang terhadap murid-muridnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin Nabi itu sangat lemah lembut sekali. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas keras terhadap orang-orang kafir, ruhama ubainahum, dan berkasih sayang terhadap sesama. Ini kalau ingin memilih kepribadian guru. Wa dhaharat muru'atuhu, kelihatan wibawanya, memiliki wibawa yang bagus. Wa urifat iffatuhu, dan diketahui tentang kesuciannya, dia menjaga kesucian dirinya, tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat terang-terangan, gitu ya. Tidak merokok sambil pengajian, gitu ya. Tidak melakukan hal-hal pelecehan di depan umum, gitu ya. Wastuhirat siyanatuhu, dan juga terkenal akan amanah. Dia ketika diberikan tugas amanah, dia menunaikan sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Wa kana ahsana ta'liman, dan memiliki cara pengajaran yang baik, yang bagus. Wa ajwada tafhiman, dan juga bagus dalam memberikan pemahaman. Ini ya, ini kepribadian soft skill seorang guru yang perlu diperhatikan ketika kita memilih seorang guru. Wala yarghabut thalib, dan tidak boleh bagi seorang murid fi ziyadatil ilmi, dalam menambah ilmu atau dalam belajar ilmu kepada seorang guru, ma'anaqsin fi wara', guru yang kurang dalam sikap waroknya, kurang menjaga kehalalan dan haram, atau kurang menjaga hal-hal yang syubhat, gitu ya. Makanya perlu dilihat. Audinin, atau kurang agamanya, gitu ya. Masa guru pengajian atau kiai atau ustadz salaman dengan yang bukan mahram, padahal dalilnya sudah jelas, gitu ya, hadisnya sudah jelas, tapi masih salaman setelah pengajian, gitu ya.
selfie lagi. Itu termasuk yang naksin fi din, kurang agamanya. Au adama khuluqin jamil, atau tidak memiliki akhlak yang bagus. Itu hari ini banyak sekali kita disuguhi konten-konten seperti itu ya. Cuplikan-cuplikan yang mencontohkan tidak layak bagi seorang ustadz atau seorang pendakwah dengan akhlak yang tidak bagus kemudian tersiar kemana-mana. Gitu ya. Fa'an ba'dis salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh para salaf, hadzal ilmu dinun, ilmu yang kamu pelajari itu adalah agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikanlah baik-baik, seleksilah baik-baik kepada guru yang kamu ambil agamanya, atau kepada guru yang kamu belajar agama dari mereka. Ya, jadi nggak boleh sembarang. Istamir. wal yahdar minat tak Minat taqayyudi. taqayyudi bil mashhurina Ya. wa tarkil ahdi anil khomilina. Faqad addal Ghazaliyu wa ghairuhu dalika minal kibri alal ilmi wa ja'alahu ainal hamaqati. Li'annal hikmata dhallatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha wa yagtanihu ma haitsu dhafara biha wa yataqalladul minnati liman minnatu liman syaqaha ilaih fa innahu yahrubu min mahafatil mahafatil jahli kama yahrubu minal asadi wal haribu minal asadi la ya'nafu min dalalati man yadulluhu ala khalasi kainan man kana. Ya. Wal yahdhar, dan berhati-hatilah bagi seorang pelajar minat taqayyud, fanatik ya, fanatik bil masyhurin, dengan orang-orang yang populer dan banyak followernya kalau hari ini. Wa tarkil akhdhi anil khomilin, dan meninggalkan berguru kepada yang tidak masyhur, yang tidak populer. Khomilin itu tidak masyhur. Faqad addal Ghazali wa ghairuhu, karena sikap sedemikian dianggap oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain minal kibari alal ilmi, kesombongan terhadap ilmu. Jadi maunya ambil ilmu itu terhadap ustaz yang populer aja, yang terkenal saja. Ustaz yang tidak terkenal dia tidak mau belajar dengan ustaz itu. Gitu ya. Wa ja'alahu ainal hamaqah, dan Imam Al-Ghazali menganggap itu sebagai inti kebodohan. Gitu. Ini hanya mengambil ilmu dari influencer yang banyak followersnya mungkin. Padahal mereka tidak belajar ilmu dari dasar seperti itu. Di annal hikmah, karena hikmah itu dhallatul mu'min, harta benda seorang mukmin yang hilang. Hikmah yaltaqituha haitsu wajadaha, yang dia bisa mengambilnya dimanapun dia mendapatkannya. Jadi tidak hanya difokuskan kepada orang-orang yang terkenal. Wa yaghtanimuha haitsu dhafara biha, dan dia juga mengumpulkannya dimanapun dia mendapatkan kesempatan untuk bisa mengambilnya. Wa yataqalladu al-minnah, dan dia akan memberikan minnah. Minnah ini memberikan penghargaan liman saqaha ilaihi, kepada orang yang mengalirkan hikmah itu kepadanya. Ini ya. Fa innahu yahrubu min makhafatil jahli, karena sesungguhnya orang yang lari dari ketakutan kebodohan, yahrubu min makhafatil jahli. Yahrubu itu yang lari dari kekhawatiran bodoh, makhafatil jahli,
Kama yahrubu minal asad, sebagaimana orang yang lari dari kejaran seekor singa. Wal haribu minal asad, dan orang yang lari dari kejaran seekor singa, dia tidak akan sungkan, dia tidak akan meremehkan atau tidak akan gengsi min dalalatin, untuk mencari petunjuk, meminta petunjuk, man yadulluhu alal khalas, kepada orang yang akan membebaskannya atau menyelamatkannya dari kejaran singa, kainan mangkana, siapapun itu orangnya, tidak harus populer. Ini. Jadi hakikat seorang penuntut ilmu, dia akan mengambil ilmu dari siapapun itu, tapi tetap memperhatikan yang tadi, tetap memberikan soft skill tadi yang sudah disebutkan di atas. Jadi ini konteksnya tidak hanya orang-orang yang populer. Kadang mungkin orang-orang, terkadang di sosial media apa yang terlihat berbeda dari kenyataannya. Gitu ya. Jadi makanya ini harus diperhatikan, tidak hanya membatasi kepada ustadz-ustadz yang terkenal, guru-guru ataupun kiai yang terkenal, tapi juga siapapun yang ada di dekat dengan kita, dia mengajarkan kebaikan dan itu bagus akhlaknya, maka kita bisa mengambil ilmu daripadanya. Nah, kalau tidak demikian, itu kita dianggap sombong terhadap ilmu, merasa besar, merasa hebat, padahal kita tidak mengetahui apa-apa. Islamit. Fa idza kana khamilu mimman turja barakatuhu kana naf'u bihi amma wat tahsilu min jihatihi atamma wa idza sabarta ahwalas salafi wal khalafi lam tajid naf'a yahsulu ghaliban wa falaha yudriku taliban illa idza kana lisaihi minat taqwa nasibun wafirun wa ala syafaqatihi wa nushihi lit talabati dalilun dohirun wa kadzalika idza i'tabartal musannafati wajadta intifa'a bitasnifi arqo ajhadi au faro wal falaha bil istigholi bihi aksaro. Fa idza kana al khamilu, jika orang yang diambil ilmunya atau jika dia berguru kepada khamil, orang yang tidak terkenal, mimman turja barakatuhu, namun dia dapat diharapkan keberkahannya, kana naf'u bihi a'amma, maka itu akan memberikan manfaat yang lebih luas. Wat tahsilu min jihatihi atamma, dan keberhasilan dalam menuntut ilmu itu lebih sempurna. Gitu ya. Wa idza sabarta ahwalas salafi wal khalafi, wa idza sabarta, apa sabarta tadi? Ini sabarta. Sabar. Hah? Sabar. Dengan sabar. Sabar. Sabar pakai shot. Wa idza sabarta, dan jika kamu mau meneliti keadaan salaf, ulama-ulama terdahulu, wal khalaf, dan ulama-ulama kontemporer saat ini, lam tajid, maka kamu tidak akan mendapatkan an-naf'a yahsulu ghaliban, manfaat ilmu daripada mereka, wal falaha yudriku taliban, dan keberhasilan belajar seorang pelajar dan keberhasilan belajar seorang murid, illa idza kana lisyaikhi minat taqwa nasibun, kecuali jika guru tersebut memiliki ketakwaan yang kuat, gitu ya, ketakwaan yang bagus. Jadi tidak sekedar materi saja, tapi kepribadiannya juga sesuai dengan ilmunya, gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Ada orang mungkin sekolahnya tinggi, tapi moralnya tidak terjaga, akhlaknya tidak sesuai dengan pendidikannya, misalkan. Wa ala syafaqatihi, dan juga
guru tersebut memiliki kasih sayang, memiliki lemah lembut, wa nushihi, dan ketulusan lit talabah, terhadap murid-muridnya. Dalilun dhahirun, dan itu adalah bukti yang nyata atau bukti yang bisa dilihat. Jadi supaya bisa mendapatkan manfaat ilmu yang nyata, mendapatkan keberhasilan belajar, maka itu akan didapati dari seorang guru yang memiliki ketakwaan, memiliki kasih sayang, memiliki ketulusan terhadap murid-muridnya. Dia memang sangat ingin muridnya itu menjadi seorang yang baik, bukan sekedar guru yang sekedar profesi yang setiap bulan mendapatkan gaji, tapi memang betul-betul ingin menanamkan ilmu. Ya, tapi memang betul-betul ingin menanamkan akhlak yang baik terhadap murid-muridnya. Dan ini beda sekali terhadap seorang guru yang sekedar mengajar sekedar profesi, ya, atau sekedar mengajar masuk jam ngajar, gitu ya. Itu berbeda sekali. Wa kadzalika idza i'tabarta, dan begitu pula jika engkau melihat al-musannafat. Apa musannafat? Musannafat apa artinya? Musannafat itu karya ataupun tulisan-tulisan para ulama terdahulu ataupun yang kontemporer. Wajadtal intifa', maka kamu akan melihat dan mendapatkan bahwasanya karya mereka itu bermanfaat, tersebar luas ke seluruh dunia. Bitasnifil atqa al-azhad awfar, karena mereka menulis dengan ketakwaan, mereka menulis dengan penuh rasa zuhud, ya, tidak mengharapkan dunia. Mereka betul-betul menulis, betul-betul tulus ingin jariah ilmu, gitu ya. Kita lihat bagaimana seorang Imam Bukhari menulis, beliau menyusun kitabnya Sahih Bukhari itu, tahu berapa lama? Berapa lama Imam Bukhari menyusun hadisnya itu sehingga menjadi rujukan nomor 2 setelah Al-Quran terhadap umat Islam? Berapa tahun? 7 tahun. 7. Sekitar 16 atau 18 tahun. Nah, setiap kali beliau menuliskan hadis, beliau sholat dulu 2 rakaat baru nulis 1 hadis. Nulis lagi 1 hadis, sholat dulu 2 rakaat baru tulis 1 hadis. Gitu ya. Maka dan terbukti nyata bermanfaatnya luar biasa. Dari semenjak abad ke-3 Hijriah atau 2 Hijriah itu Imam Bukhari, sampai sekarang sudah abad ke-15 Hijriah. Sudah berapa tahun berarti? 1000 tahun lebih. Dan karyanya masih dibaca, masih terus dipelajari. Bahkan ada juga seperti Riyadhus Shalihin yang sering dibaca Ustaz Usna, yang ditulis oleh Imam Nawawi. Itu disebut sebagai kitab hadis yang pasti ada di rumah-rumah kaum muslimin. Ya, kalau rumah kaum muslimin nggak ada kitab Riyadhus Shalihin itu perlu dipertanyakan di mana keislamannya itu. Itu saking masyhurnya kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu Imam Nawawi hidupnya cuma 46 tahun beliau, masa hidup Imam Nawawi. Tapi karyanya melewati usianya. Jadi kalau seseorang itu mengajar hanya melalui mimbar, melalui mic seperti ini, open mic, gitu. Nah, itu hanya dia mengajar 100 murid, hanya mengajar beberapa ratus murid saja, atau mungkin ribuan hari ini. Tapi kalau dia mengajar dengan sambil menulis, maka dia akan mengajar orang tidak terbatas. Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, gitu ya, Imam Ahmad, itu berapa murid? Jadi muridnya itu tidak hanya pas mereka hidup, mereka setelah mati pun masih ada muridnya. Nah, ini seperti kita nih belajar tentang punyanya Ibnu Jamaah. Kita menjadi secara tidak langsung kita menjadi muridnya Ibnu Jamaah secara tidak langsung. Wal falah bil istighali bihi aktsar. Dan kita akan mendapatkan keberuntungan dengan sering-sering dekat dengan mereka, dengan guru-guru yang tadi penuh ketakwaan, ketulusan, seperti itu. Akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak seperti itu. Istamir. Wal yajtahid ala an yakuna syaikhu mimman lahu alal ulumi syar'iyyati tamamut
ittila'in Ya. walahu ma'man yusiko Yusaq. yusako bihi min mas min mas min masya min mas Masyayikhi min masyayihi asrihi kasratu bi bahsin wa tuli timain la mimman akhoda an butunil auraki walam yu'rab bisuhbatil masyayihil hudzaki. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu man tafaqqaha min butunil kutubi doyya'al ahkama wa kana ba'duhum yaqulu min a'dhamil baliyati tamasyuhu as-sahabiyati ay alladzina ta'allamu minas syuhufi. Iya. Wal yajtahid. Nah, bagi seorang pelajar perlu bersungguh-sungguh, perlu bersemangat ala ayyakuna asy-syaikhu, untuk bisa mendapatkan seorang guru mimman lahu 'alal ulum asy-syar'iyyah, yang memiliki ilmu syariah atau ilmu agama, tamamut ittila, yang sempurna belajarnya. Ittila itu menelaah. Akhirnya dia menelaah kitab, mengkaji kitab dari dasar sampai yang tingkat tinggi seperti itu ya. Kalau nahwu itu dasar itu ada ajurumiyah, kalau yang tingkat level tinggi itu ada Alfiyah Ibnu Malik gitu ya. Jadi ya belajarnya selesai. Fikih seperti itu juga, ada Safinatun Najah. Kalau yang Imam Syafi'i ada Matan Zubat gitu. Walahu ma'aman yuthaqu bihi min masyayikhi asrihi kathratu bahsin wa tuli istima'in. Walahu, dan juga bagi seorang pelajar, ma'aman yuthaqu bihi min masyayikhi asrihi, bersama guru yang dipercayai. Man yuthaqu bihi, orang yang dipercayai, min masyayikhi asrihi, dari guru pada masanya. Jadi pada masa saat ini, sekarang ini, kita harus memiliki guru yang kita percayai, harus memiliki seorang ustadz, seorang kiai yang kita mintakan nasihatnya, kita minta petunjuknya. Kathratu bahsin, memperbanyak diskusi dengan guru tersebut, dengan mentor, atau mungkin bisa dibilang seperti mentor gitu ya. Kathratu bahsin, berbanyak diskusi, wa tuli ijtima'in, dan sering-sering berinteraksi dengan guru tersebut. Suhbatul ustad. Ya, di sini maksudnya suhbatul ustad. Kalau dalam berkata Imam Syafi'i itu, lantanalul ilma illa bisittah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Salah satunya adalah suhbatul ustad. Suhbatul ustad itu artinya kita memiliki seorang guru. Kita punya guru, tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bertanya, gitu ya. Kalau hari ini juga tempat untuk curhat. Jadi ustadz itu tempat selain menjadi pendakwah, ustadz hari ini juga jadi tempat curhat. La mimman akhada an butunil aurad. Jadi jangan sampai berguru kepada orang yang berilmu atau dia belajar hanya dari lembaran-lembaran kertas. Jadi dia belajar tapi tidak belajar kepada guru, tapi belajar kepada lembaran-lembaran kertas saja. Jadi hanya baca buku saja, mengkaji buku, tapi tidak pernah diskusi, dia tidak punya seorang guru, dia tidak pernah mondok, seperti itu ya. Jadi hanya membaca dari buku, dia pelajari sendiri, dia pahami sendiri. Nah, ini diwanti-wanti, dilarang mengambil ilmu dari guru demikian. Walam yu'raf bisuhbati masyayikhil hudzak, ini. Dan dia tidak pernah diketahui pernah berguru, bisuhbatil masyayikhi, tidak pernah diketahui berguru kepada al masyayikhi al hudzak, guru-guru yang ahli di bidangnya. Hudzak itu ahli.
Hadzik, hadzik hudzaqun. Jamak dari hadzik, orang yang ahli di bidang. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam. Orang yang belajar dari lembaran-lembaran kertas, sebatas dari lembaran-lembaran kitab, dhayya'al ahkam, dia akan menyia-nyiakan hukum-hukum syariat. Gitu ya. Ya, ada orang-orang yang kemudian bilang al-qari'ah bukan hari kiamat, dibilang qari'ah, seorang pembaca Quran. Jauh sekali artinya seperti itu. Jadi jadinya ngawur kalau kita belajar tanpa seorang guru. Ada sebuah juga perkataan, man laisa lahu syekhun fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Makanya banyak sekarang influencer, ada beberapa influencer yang mengatakan sekarang memahami Quran itu cukup baca terjemahannya. Enggak cukup. Sangat-sangat tidak cukup. Karena terjemahan itu tidak mewakili dari Al-Quran gitu ya. Makanya terjemahan itu tidak disebut Al-Quran. Ya, kalau mau belajar yang benar, dia belajar langsung dari teks Arabnya. Kalau kita tidak bisa, belajar dari orang yang bisa. Jadi simpel, nggak bisa kita batasi belajar Al-Quran hanya sebatas dari terjemahannya saja. Itu hanya sebagai untuk penunjang saja. Ini membaca terjemahan boleh, bagus, tapi hanya sebagai penunjang, tidak sebagai bahan utama. Jadi utamanya tetap harus berguru, belajar langsung kepada ahlinya, al-hadzik tadi, yang orang yang ahli di bidangnya. Wa kana ba'dhum yaqulu, sebagian para ulama mengatakan min a'dhamil baliyah, di antara musibah yang paling besar, baliyah itu musibah, tamasyyuhu as-sahafiyyah, banyaknya bermunculan guru-guru yang belajar hanya dari buku tapi tidak berguru. Ya, sahafiyah. Nanti kalau antum belajar hadis itu ada namanya sahafiyu. Jadi seorang ahli hadis tapi dia mengambil hadis dari kitab-kitab saja. Tidak langsung belajar kepada orangnya, tidak langsung belajar kepada gurunya. Jadi kalau Imam Bukhari itu hadis yang beliau tulis itu langsung ketemu dengan orangnya langsung. Makanya beliau harus pergi ke sini, pergi ke satu kota lain karena harus datang langsung ketemu dengan orangnya, perawi hadis tersebut. Dia tanya, ini betul hadis dari Anda? Iya. Anda bertemu dengan ini? Iya. Anda bertemu dengan ini sampai dengan sahabat, sampai dengan Rasulullah. Itu diperjelas semua sama Imam Bukhari. Jadi nggak sembarang ambil hadis. Gitu ya. Jadi bertemu langsung dengan orang-orangnya. Nah, makanya disebutkan di sini, di antara musibah paling besar hari ini kita banyak melihat orang-orang yang kemudian baru baca 1-2 kitab, kemudian berani ngomong di media sosial dan kemudian tersebar luas, dan kemudian orang-orang yang awam mudah sekali terpengaruh. Itu tadi influencer. Influencer itu kan mempengaruhi. Orang-orang yang tidak kuat ilmunya, tidak kuat pondasi syariatnya, tidak kuat pondasi agamanya, mudah sekali termakan kata-kata ataupun retorika yang bagus. Gitu ya. Itu sahafiyah, yaitu alladzi ta'allamu minas suhuf, yaitu sahafiyah adalah orang yang belajar hanya dari lembaran-lembaran atau dari kertas-kertas saja. Tidak cukup, apalagi belajarnya dari reels saja, 1 menit, 30 detik. Padahal itu sudah dipotong-potong, sudah dipoles-poles, sudah diedit gitu ya. Tapi berani ngomong, menyampaikan pendapat hanya berdasarkan nonton reel. nonton FYP gitu ya. Itulah ini banyak sekali muncul itu di tamasyyuhu as-sahafiyah. Ini banyak sekali muncul orang-orang yang dianggap guru padahal dia hanya belajar dari buku saja. Dia sendiri tidak punya guru. Kalau kita itu punya guru, kita enak sekali. Kita punya guru itu kita akan ditegur kalau kita salah. Jadi kalau saya di HP itu banyak simpan nomor-nomor ustaz, nomor-nomor dosen. Jadi kalau ada pasang status yang nyeleneh dikit kata-katanya, langsung ditegur misalnya. Enggak seperti itu gitu ya. Ini seperti ini. Kita kalau selama hidup kita selalu ada orang negur, kalau kita salah ada yang negur, ada yang benerin, itu
berkah sekali hidup seperti itu. Ya. Maksudnya kita tuh di lingkungan dijaga oleh orang-orang soleh, dijaga oleh orang-orang yang berpendidikan, orang berilmu. Sehingga kalau kita salah ada yang ingatkan. Kalau kita berbuat suatu hal yang menyimpang langsung diingatkan. Itu adalah satu keberkahan sendiri, satu nikmat sendiri seperti itu. Makanya tadi di sini disebutkan kathratu bahsin wa tuli istima'in. Kalau ada seorang guru yang kamu percayai, bagus akhlaknya, bagus ilmunya, maka kathratu bahsin, perbanyak diskusi dengan guru itu, wa tuli istima'in, dan bergurulah lebih lama dengannya. Atau tuli itu kan lama, istima' itu berkumpul. Ya, berlama-lama berkumpul dengannya atau bergaul atau berinteraksi seperti itu. Nah, ini poin pertama tentang seorang pelajar harus pintar-pintar memilih guru, ya, yang tidak hanya belajar dari buku tapi juga mereka punya guru, gitu ya. Makanya di sini nanti ada sanad. Ya, sanad itu namanya belajar dari guru ke guru, bukan dari guru ke buku, gitu ya. Dari guru ke guru belajarnya. Mungkin ini dulu untuk malam hari ini. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup? Paham semuanya? Paham? Insya Allah. Ya. Kalau sebagai orang awam kita bertanya ke guru, terus apakah kita boleh aktif itu sementara dari gurunya atau Ya. Ya, gimana kita? Pertama tadi kita memang perlu memperhatikan tadi, ya khudul ilmu mimman kamulat ahliyatuh. Di paragraf awal itu kita sudah mempertimbangkan, ya, ini dia layak, dia punya kapabilitas, punya track record, dia memang nih seorang ahli ilmu. Oh, track recordnya nih belajarnya jelas di mana, gitu ya, mondoknya jelas di mana, kitab-kitab yang dipelajari jelas. Nah, jadi ini belajarnya di Iran, ini berarti Syiah gitu ya, atau hukum gitu, atau ini LDII gitu ya. Nah, ini harus perhatikan. Ini urusan Ahmadiyah, ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau urusannya pondok yang kita kenal, nah, maka ini layak, track recordnya bagus. Kemudian tahaqqaqat syafaqatuh, juga punya kepribadian yang lemah lembut gitu ya. Nah, terlihat kehormatannya, dia menjaga dirinya dari maksiat, dari dosa seperti itu ya. Maka bisa kita ikutin sementara sambil juga terus mencari gitu ya, sambil juga pelajari. Itu tadi juga jangan lupa berdoa. Itu kan di paragraf yang pertama, baris yang pertama itu wayastakhirallah, minta petunjuk kepada Allah. Jadi nggak cuma cari jodoh aja istikharah itu, cari guru juga butuh istikharah gitu ya. Gimana doa istikharah? Hafal? Istikharah itu bukan pas nikah aja. Ali bin Abi Thalib itu setiap mengambil satu pendapat, beliau istikharah dulu 3 kali minimal. Suatu pendapat besar ya, misalnya sesuatu yang perlu, ya termasuk di sini adalah memilih seorang guru. Kalau kita udah milih seorang guru, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang guru ini bagus untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk dunia dan akhiratku, maka teguhkanlah aku dan mudahkanlah aku belajar darinya. Seperti itu. Dan kalau dia memang guru tidak bagus, maka carikanlah aku ganti yang lebih baik darinya. Seperti itu. Itu secara umum doa istikharah. Nanti bisa dilihat lagi dengan lafaz Arabnya. Seperti itu. Ya. Ini ada. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.